Ngeri. Loyalis Anies. Musni Umar tampil PKB dan Caimin. Surya Paloh sudah memutuskan Caimin yang jadi cawapres Anies. Dan Anies tidak punya kuasa untuk menolak, meskipun ia telah memilih AHY untuk menjadi wakilnya. Sampai-sampai ex-gubernur DKI itu mengatakan, lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Artinya, ia lebih baik menerima Caimin sebagai cawapres dan meminta maaf kepada AHY daripada meminta izin ke Surya Paloh agar AHY jadi wakilnya. Yang jelas-jelas Ketua Umum Nasdem itu sejak awal sudah menolak AHY jadi cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan. Namun ibarat judul lagu yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari, yang lalu biarlah berlalu, karena gak akan mungkin lagi AHY jadi cawapres Anies. Begitupun gak akan mungkin Caimin kembali ke Prabowo. Tinggal lagi sekarang yang bisa dilakukan adalah memetakan pendukung. Siapa saja pendukung yang pergi dan siapa saja pendukung yang masih setia sama Anies. Nah, diketahui salah satu loyalis yang masih setia sama Anies pasca Demokrat dan AHY hengkang adalah Musni Umar, mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun itu. Sama sekali tidak terpengaruh koalisi perubahan ditinggalkan Partai Demokrat, meskipun tetap beraktivitas seperti biasa, mengkampanyekan Anies di Twitter. Bahkan sekarang ia sudah ikut-ikutan mengkampanyekan Caimin. Allah beri pertolongan Gus Imin dan PKB masuk koalisi perubahan, ujarnya melalui akun Twitter @musniumar. Surya Paloh gandeng PKB masuk koalisi perubahan dan cawapreskan Muhaimin, sangat menguntungkan bagi koalisi perubahan. Lanjut Musni lagi di lain kesempatan. Hanya saja, entah disadarinya atau tidak, Musni Umar tiba-tiba menampol PKB dan Caimin. Melalui akun Twitternya, ia mengatakan mendesak partai, capres dan cawapres untuk tidak memberi janji BBM gratis. Karena selama ini masyarakat sering mendapati janji tapi ternyata tidak ditepati alias hanya omong doang. Jelas-jelas dan semua sudah tahu kalau yang berjanji BBM gratis itu adalah PKB. Tidak hanya itu saja, janji nggak masuk akal PKB dan Caimin, tapi ada juga tulisan di baliho yang mereka buat listrik gratis, pupuk gratis, kredit modal, dan dana pensiun naik jika Caimin menang Pilpres. Ngeri janjinya, benar-benar menggiurkan. Walaupun pada akhirnya tidak akan ditepati karena memang tidak realistis. Wajar bila kemudian Ketua PBNU Gus Yahya menegaskan PKB bukan referentasi NU, karena partai tersebut rela menyebarkan janji palsu demi untuk menang Pilpres. Tidak menunggu waktu lama, PKB pun auto kena skakmat Golkar dan PAN. Sangat tidak realistis. Jangan mudah menjanjikan sesuatu tapi tidak realistislah. Itu namanya janji palsu, ujar Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Sadili. PAN bertanya, bagaimana caranya? Tutur Waketumpan Viva Yoga Mauladi. Karena memang BBM gratis itu baru sekedar janji, belum ada gajiannya sama sekali. Jadi walaupun sering salah, ada benarnya juga Musni Umar kali ini. Namun yang patut disayangkan, ia juga turut menskakmat Anies Vergusu. Musni mengatakan, berjanjilah yang bisa dilaksanakan jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Padahal jelas pada Pilgub DKI tahun 2017 lalu, Anislah calon yang berjanji hal yang tidak bisa dia tepati, yakni program rumah DP 0 yang jenis huniannya rumah tapak untuk warga miskin yang berpenghasilan 7 juta rupiah ke bawah. Ketika ia terpilih jadi gubernur, hasilnya rumah tapak jadi rumah susun karena harga tanah di DKI mahalnya minta ampun. Kemudian rumah DP 0 yang katanya untuk warga miskin malah untuk kalangan menengah ke atas yang berpenghasilan 14 juta rupiah ke atas. Terakhir, janjinya membangun 232.000 unit rumah. Yang terbangun hanya 2.322 unit doang, dan yang laku hanya 1.011 unit. Asli parah. Padahal warga DKI yang berpenghasilan 7 juta ke bawah sudah berharap bisa punya rumah sendiri kala itu. Nyatanya mereka kena prank oleh Anies. Semoga PKB, Caimin dan Anies segala insaf pasca disengat oleh Musni Umar tersebut. Dan ini menjadi bukti kalau profesor palsu itu sadar. Anies dan Caimin hanya jago jualan kecap doang, alias pandai berjanji tapi tidak pandai menepati. Mungkin Musni mikirnya begini, entar kalau Caimin jadi wapres beneran dan janjinya soal BBM gratis itu tidak ditepati, masyarakat naganya ke dia yang turut jadi menteri di kabinet Anies. Sebelum itu terjadi, mending lebih baik dicegah dengan cara menampar PKB agar nggak usah muluk-muluk dalam memberi janji kepada masyarakat. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?